kepada Allah tuh makanya cuma disebut yang kepada Allah tuh adalah yang sedekah itu, guys. Ini kenapa nih? Nah, itu sama lagi videonya. Itu berbeda meskipun berdampingan. Suatu saat Tuhan Yesus pernah dicobai mengenai kewajiban, apakah kita wajib membayar pajak kepada pemerintah atau tidak. Bukankah kita tidak, di dalam undang-undang Yahudi kita tidak harus masuk ke bait Allah, harus membayar pajak. Nah, Yesus dipancing untuk diadu domba. Kalau Yesus mengatakan harus bayar, bisa digosipkan, dia. Jadi Tuhan diadu domba, guys. Luar biasa. Ini saya memancing logika kita aja. Jadi Tuhan mencoba orang ini mencoba mengadu domba Tuhan dengan ini kan. Bagaimana nggak masuk akal, guys. Ya intinya gitulah. Antek-antek penindas Romawi, penjajah Romawi. Kalau Yesus mengatakan berdasarkan hukum Taurat kita masuk bait Allah beribadah perlu bayar pajak. Lah, dilaporkan Yesus punya niat makar subversif. Nah, atas niat jahat dari orang yang mencobai Yesus tidak menjawab ya saja atau tidak saja. Yesus suruh pancing ikan, di mulut ikan ada ikan, di mulut ikan ada uang, terus diminta, kasih ke sini uang itu. Gambar dan tulisan siapa di dalam ikan ini? Orang-orang jawab, uang itu ada gambar dan tulisan Yesus, tulisan Kaisar. Kemudian Yesus berkata dengan jawaban yang penuh hikmat, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jawaban ini membungkam melawan-lawan Yesus yang ingin menjebak Yesus dengan sebuah kalimat, berikan kewajiban kepada Allah sebagaimana harus kita berikan, dan kita harus memberikan kewajiban kita kepada Kaisar, kepada pemerintah, sebagaimana kita harus memberikannya. Mengenai bela negara, kalau kita, Bapak Ibu ada yang Katolik, atau mungkin orang-orang Ortodoks, gereja Katolik dan gereja Ortodoks itu punya banyak daftar orang-orang yang dikategorikan orang-orang kudus. Orang ini dikategorikan kudus karena dia rela mati menderita disiksa, mati syahid demi nama Yesus. Dia tidak mau menyangkal Yesus, tidak mau menyembah berhala-berhala, tetapi profesinya adalah tentara. Contoh, Santo Longinus. Ini adalah tentara Roma. Dia adalah tentara yang menikam lambungnya Yesus. Gereja Katolik, gereja Ortodoks mencatat nama orang ini. Pada waktu Santo Longinus menikam tombak di lambungnya Yesus, keluarlah air dan darah. Menurut catatan bapak-bapak gereja tentang kehidupannya Santo Longinus, di saat air dan darah keluar dari lambungnya Yesus, air dan darah itu terpercik ke muka Santo Longinus. Nah, Santo Longinus itu matanya agak kabur, ada penglihatannya kurang baik. Begitu kena percikan air dan darah dari tikaman yang dia tusukkan ke lambungnya Yesus, matanya seketika kembali pulih seperti masih anak kecil. Jelas sekali matanya. Kemudian dia menyaksikan langit gelap, suasana gelap gulita, gempa bumi. Kemudian Santo Longinus kaget, siapakah orang ini? Sampai alam pun bergejolak di saat kematiannya. Santo Longinus setelah pemakaman Yesus, dia cari Petrus. Oleh Petrus di Injili dijelaskan, singkat cerita dia menjadi Kristen, dia diseret. Ingat ya, Injil itu adalah kabar baik yang Yesus sampaikan, bukan catatan sejarah Lukas, Matius dan lain sebagainya. Jadi kalau dikatakan Petrus menginjili dia, berarti apa yang Yesus katakan, only, hanya. Jadi kalau disampaikan yang lain itu berarti bukan menginjili namanya. Nah, jadi gini guys ya, kalau kita pegang kata Yesus katakan kan, angkatan jahat ini meminta suatu tanda dariku. Aku tidak akan memberikan tanda apa-apa selain tanda Yunus. Di Yunus tinggal 3 malam dalam perut bumi, dalam perut ikan. Begitu juga manusia akan tinggal 3 malam dalam perut bumi. Jadi Yesus itu sebenarnya waktu itu ada di dalam perut bumi 3 malam. Seperti Yunus dalam perut ikan, Yesus dalam perut bumi.
Nah, 3 malam itu pas dengan kejadian penyaliban, guys. Gitu. Makanya beliau muncul setelah itu dengan manusia sempurna. Ya, beliau mengatakan muridnya kan takut itu. Mereka, ini hantu nggak nih? Karena mereka dengar Yesus sudah mati di salib gitu kan. Pasti ini hantu jadinya nih. Roh gitu kan, roh atau hantu. Karena orang mati kan yang bangkit kan rohnya. Jasad kan udah mati gitu. Ini mereka mengira Yesus ini hantu. Kan? Bukan udah mati di salib kan. Yesus katakan tidak, ini aku gitu. Aku belum mati dalam artian. Dia pengen ngomong seperti itu, guys. Rabalah aku, lihatlah tangan dan kakiku. Aku ini aku loh. Persis seperti dia waktu masih hidup dulu. Karena memang belum mati, guys. Makanya makan ikan goreng, minta makan itu kan untuk buktikan. Makan ikan goreng ya dengan mereka, guys. Untuk buktikan apa? Apakah dia sudah mati dan bangkit lagi? Tidak. Bahwa dia belum mati, guys. Dia belum mati sama sekali. Berarti betul dia katakan kalau dia itu ada tinggal di dalam perut bumi. Ingat, tinggal itu hidup ya. Namanya tinggal hidup. Ada tinggal di kuburan, tinggal di dalam perut ikan ya, tinggal di mana itu hidup. Arti kata tinggal itu. Loh, guys. Keluar dari dinas ketentaraan Roma, ikut menginjil dan memenangkan banyak orang. Nah, karena Longinus keluar dari dinas militer dan ikut menginjil dengan para rasul, hal itu dilaporkan kepada Pontius Pilatus. Pontius Pilatus memanggil dia dan menghukum dia, disiksa, dan dia dibunuh, disuruh menyangkal iman, disuruh menyembah patung berhala. Longinus tidak mau, akhirnya dia disembelih. Begitu dia mati, setelah mengalami banyak siksaan. Tapi faktanya Kristen malah sekarang buat patung berhala Yesus gitu kan. Jadi apapun patung, guys, itu berhala itu patung, idol yang disembah gitu. Ya, kalau mereka buat patung apa misalnya itu masih enggak. Tapi ini kan Yesus kan Tuhan yang disembah gitu. Jadi kalau mereka buat patungnya, berarti mereka membuat patung Tuhan yang disembah gitu. Ini sama kayak orang-orang pagan dulu ya, buat patung apa gitu. Mereka anggap itu adalah dewa Zeus, mereka buat patungnya, mereka sembah gitu kan. Ya, mereka anggap patung itulah representasi dari dewa mereka gitu. Nah, apa bedanya Kristen? Nggak ada bedanya, guys, gitu. Jadi sebenarnya kalau mereka ini mau ya konsisten, mereka tidak akan buat patung Tuhan gitu. Patung yang mereka tuhankan. Karena itu sama dengan ajaran pagan. Mereka membuat patung-patung dari dewa yang mereka sembah, guys. Bahkan sampai potong kepalanya dipenggal tanpa mau menyangkal iman. Kisahnya masuk di dalam buku-buku kuno gereja namanya Synaxarion, yaitu kumpulan kematian para orang-orang Kristen di zaman dulu. Martir yang sebenarnya Anda tahu siapa? Ingat, Yesus pernah mengatakan ya, waspadalah terhadap nabi palsu. Mereka datang kepadamu seperti domba, sesungguhnya mereka serigala buas. Nah, jadi pengikut Yesus awal lah itu yang martir, guys. Jadi kayak Arius itu kan, orang-orang yang masih Unitarian. Awalnya belum ada Trinitarian, guys. Yang ada pertama itu Unitarian. Jadi Trinitarian itu baru belakangan datang itu. Jadi semua Yesus ajarkan itu tentang Unitarian, yaitu Tauhid. Ya, ingatlah Israel, Tuhan Allah kita Esa satu-satunya Tuhan. Dia nggak mengatakan Tuhan Allahmu, itu aku enggak. Dia mengatakan Tuhan Allah kita. Kata kita di sini berarti dia punya Tuhan yang sama dengan kita gitu. Ini dengan Tauhid, Unitarian. Nah, pengikut dia Unitarian itu dibantai oleh orang-orang Trinitarian, ya kan? Anda bisa baca sejarahnya, bagaimana Trinitarian membantai orang-orang Unitarian. Itu yang martir itu, guys. Ikut awal Yesus Unitarian itu, gitu. Paham ya? Jadi martir itu bukan orang-orang ini, gitu. Karena dia dari ajarannya. Jadi martir itulah apa yang Yesus ajarkan, ya mereka sampaikan, ya Injil yang Yesus sampaikan, ya. Ingat Yesus menginjil, ya. Injil kabar baik itu adalah yang keluar dari mulut Yesus itu Injil, ya bukan cerita sejarah Lukas, Matius yang sebanyak-banyaknya. Itu ada orang-orang yang mati karena dia mengajarkan apa yang Yesus ajarkan, itu baru martir. Tapi kalau ada orang lain yang mengajarkan yang tidak Yesus ajarkan, itu bukan martir namanya, gitu kan. Yang tabah, yang tidak mau menyangkal iman sampai mati syahid. Dan banyak sekali orang-orang yang jadi martir, disiksa dengan berbagai cara dan disembelih, dibunuh, yang mereka adalah tentara-tentara, bahkan perwira-perwira. Jadi mereka semua ini profesinya militer, tentara, membela negara. Tapi di saat dia disuruh menyangkal iman oleh pemimpin, imannya yang apa dulu? Kalau imannya sesuai kan masalah, tapi yang kalau imannya beda dengan Yesus
Yesus mengajarkan tauhid, tinggal Esa Tuhan Allah kita Esa, mereka mengatakan Tuhan Yesus kita gitu. Yesus katakan Tuhan Allah kita, mereka katakan Tuhan Yesus kita. Kan beda tuh guys, Tuhan Allah kita dengan Tuhan Yesus kita beda nggak? Ketika Yesus klaim Tuhan Allah kita, mereka malah klaim Tuhan Yesus kita. Beda nggak kedengarannya? Misalnya saya Yesus nih, saya katakan Tuhan Allah kita. Kemudian ada orang katakan Tuhan Bobi kita. Jadi mereka menuangkan saya menuangkan Allah gitu. Mereka menuangkan Yesus, tapi Yesus saja mengatakan Tuhan Allah kita. Dia menuangkan Allah, guys. Jadi bagaimana bisa coba? Jadi orang-orang begitu bukan martir. Bukan. Orang martir itu adalah orang yang mati karena menegakkan ajaran Yesus itu. Yesus katakan Tuhan Allah kita, mereka juga katakan Tuhan Allah kita. Bukan malah mereka mengatakan Tuhan Yesus kita, guys. Mereka tidak mau menyangkal iman, disuruh nyembah berhala, tidak mau menyembah berhala, disiksa mereka diem, dibunuh pun rela. Sehingga begitu dia mati tanpa menyangkal iman, kisah hidupnya dan ketabahan imannya dicatat di dalam dokumen gereja kuno dari abad pertama dan dikatakan contoh-contoh pahlawan iman yang bisa diteladani. Orang Kristen terlalu banyak martir ya. Di saat di zamannya Kristen masih satu dengan orang Israel, penindasan orang Yahudi di abad pertama itu begitu luar biasa sampai penulis sejarawan Yahudi Flavius, demikian juga sejarawan Kristen Bapak Gereja di abad keempat Eusebius mencatat, karena begitu kerasnya penindasan buat orang-orang Kristen di Yerusalem, maka berbondong-bondong orang Kristen keluar dari Yerusalem dan pergi mengungsi ke tempat lain untuk menghindari pembantaian dan pembunuhan. Jadi gini, Yahudi ini dia mengira Yesus menyamakan diri dengan Tuhan gitu. Maka mereka tentu marah kalau Kristen menuhankan Yesus kan. Jadi Yesus saja yang mereka kira menyamakan dengan Tuhan, pada Yesus membantah kan. Yesus katakan kan, kamu aja di dalam Alkitab kamu disebut Allah gitu. Dalam artian berarti mereka bukan disebut Allah, berarti mereka bukan Allah kan. Itu hanya perumpamaan saja gitu. Lalu kenapa Yesus disamakan dengan Tuhan? Yesus menolak itu. Nah, jadi kalau Yesus saja itu yang mereka anggap menyamakan diri dengan Allah, itu mereka tentang, apalagi orang Kristen yang menuhankan Yesus, menyamakan Yesus dengan Allah itu gitu kan. Jadi ya ini ada logikanya guys gitu. 300 tahun pertama, 3 abad sampai abad keempat, orang Kristen dibantai dengan berbagai cara oleh Romawi kafir. Nah, dibantai Romawi, kalau sembah berhala. Tapi faktanya mereka juga sembah berhala, Kristen ini. Ya, karena Romawi kan sembah berhala, representasi di Tuhan mereka. Dewa matahari. Mereka buat patungnya kan, patung dewa matahari. Ya, mereka tidak menyembah patung itu sebenarnya. Mereka menyembah dewa matahari, tapi representasi melalui patung. Nah, apa bedanya dengan Kristen? Mereka menuangkan Yesus, lalu mereka buat representasi Yesus dalam bentuk patung. Lalu mereka sembah itu kan. Mereka sembah Yesus sebenarnya, tapi melalui patung. Sama dengan orang Romawi. Mereka sembah dewa matahari, tapi melalui patung. Jadi apanya yang tolak sembah berhala? Jadi lebih lengkapnya sebenarnya bukan tolak sembah berhala, kalau mau jujur guys ya, tapi tolak sembah berhalanya Romawi. Karena mereka punya berhala sendiri, yaitu berhala patung Yesus. Ya, sekali lagi mereka punya berhala sendiri gitu, Tuhan sendiri itu. Kalau Romawi mendewakan matahari, mereka menewakan Yesus. Ini masing-masing buat berhala masing-masing gitu. Kristen buat patung Yesus, Romawi buat patung dewa matahari guys. Romawi penyembah berhala. Baru berhenti tahun 318 di zamannya Kaisar Konstantinus. Yesus tidak pernah ya menyuruh atau mengajarkan untuk buat patung, nggak pernah. Coba Anda cari ayat yang Yesus katakan buatlah patung. Sudah ada guys. Bahkan ayat yang ada di kitab itu gini. Janganlah kamu buat bagimu patung, ya. Itu ayat ada 2 guys. Ada titik di situ. Ayatnya 2 ayat. Nah, orang Kristen nggak ngerti nih. Mereka menggabungkannya gitu. Padahal ada 2 kata jangan. Jangan yang pertama dan jangan yang kedua. Kalau ada 2 kata jangan di 2 kalimat berbeda, berarti ada 2 larangan di situ. Bukan 1. Jadi jangan digabung ya. Jadi jangan yang pertama adalah di sebelumnya, yaitu janganlah buat bagimu patung yang menyerupai apapun di atas langit ya, di bumi di bawah maupun di bawah air. Itu jangan yang pertama. Ayat berikutnya jangan lagi guys. Dan janganlah kamu tunduk dan menyembahnya. Ada 2 kata jangan di sini. Yang pertama jangan buat patung, yang kedua jangan menyembahnya. Jadi baik buat patung nggak boleh, apalagi menyembah juga nggak boleh. Tapi mereka malah mengartikan jangan buat patung untuk menyembahnya. Bagaimana bisa? Itu kalimatnya jangannya 2 kok. Dan beda kalimat gitu kan. Saya katakan nih,
jangan buat mobil, dan janganlah kamu kendarai mobil yang kamu buat. Berarti kan selain buat mobil juga dilarang mengendarainya. Jadi itu artinya bukan, kalau mereka malah mengartikan seperti ini nanti. Kalau saya pakai logika ini ya, janganlah buat mobil untuk kamu kendarai. Berarti kalau buat mobil nggak dikendarai boleh? Enggak gitu guys. Ada dua di situ. Jangan buat mobil dan janganlah kamu kendarai. Ya, jadi jadi ada larangan di kitab. Jangan buat patung dan janganlah kamu tunduk menyembahnya guys. Sedangkan karena patung itu berhala gitu. Itu larangan di kitab ada. Dan Yesus tak pernah mengajarkan buatlah patungku, buatlah patung, nggak ada guys. Gitu. Nah, jadi ketika dikatakan tolak sembah berhala, mereka juga buat berhala. Jadi mereka maksudnya tolak sembah berhala Romawi. Mereka maunya cuman menyembah berhala mereka, yaitu Yesus yang mereka tuhankan. Mereka buat patungnya guys. Ada yang ditikam tombak dari pantat sampai ke mulut, ada yang ditenggelamkan. Kalau saya baca buku-buku tentang kisah-kisah para martir, aneh-aneh. Cara membunuh orang Kristen di abad pertama sampai abad keempat itu sangat-sangat kreatif. Orang Kristen ada yang cara matinya itu dia ditelanjangi, diikat oleh kulit binatang, kemudian lempar ke... Gini ya. Ada ayat di Ulangan mengatakan ya, apabila seorang nabi dengan berani mengatakan apa tidak pernah aku katakan, aku dengan berani mengajarkan apa tidak pernah aku perintahkan untuk ajarkan padanya, nabi terus mati guys. Jadi kalau ada ya nabi yang mengatakan apa tidak pernah Allah katakan atau ajarkan untuk perintahkan katakan padanya, nabi terus mati. Nah ini mirip, maka kata mati sini adalah mati yang beneran gitu guys. Mati yang tentu bukan mati secara biasa ya. Tentu mati yang dimurkai Allah gitu. Karena Allah mengatakan seorang nabi yang berani, ya berarti kalau berani kan luar biasa. Berani sama Tuhan berarti kan. Tuhan sudah katakan seorang berani yang mengatakan di Ulangan, seorang nabi yang berani mengatakan apa tidak pernah aku katakan atau mengajarkan apa tidak pernah aku perintahkan untuk ajarkan katakan padanya, nabi terus mati. Matinya tentu dengan cara dahsyat. Karena berani kan mengajarkan apa yang tidak Allah ajarkan atau katakan. Nah, representasi dari ajaran Allah itu dari siapa? Dari Yesus, apa yang Yesus ajarkan gitu. Nah, Yesus tidak pernah mengajarkan dia Tuhan dan sembahlah dia kan? Ya kan? Allah juga nggak pernah mengatakan Yesus itu Tuhan dan sembahlah dia, nggak pernah kan? Nah, tiba-tiba orang mengajarkan Yesus Tuhan dan sembahlah dia. Ya mati guys, sesuai dengan Ulangan tadi ancamannya. Maka juga ada yang lain mengatakan ya, orang-orang yang menimbulkan kebohongan akan binasa gitu. Ya, ancamannya luar biasa guys. Jadi orang yang mengatakan apa tidak pernah Allah katakan, dan apalagi mengajarkannya, ya Allah tidak pernah perintahkan ajarkan padanya, dia ajarkan. Lalu kedua, menimbulkan kebohongan, jadi akan binasa guys, akan mati gitu. Karena mereka berani ya mengatakan apa tidak pernah Allah katakan. Melalui Yesus tentunya, salah satunya melalui Musa, salah satunya melalui Yesus. Apa itu? Ya tadi salah satu aja contoh. Kayak Yesus tidak pernah mengatakan aku Tuhan dan sembah aku, tiba-tiba mengatakan itu. Ya mereka akibatnya mati guys. Matinya bukan mati dengan cara biasa. Makanya nggak heran kalau saya nggak terkejut kalau cara mati seperti itu. Berarti terpenuhilah ancaman Allah di Ulangan tadi guys. Di pasal Ulangan. Lapangan. Kemudian dibuka kandang-kandang berisi singa atau beruang yang sengaja tidak dikasih makan 2-3 hari. Begitu mereka keluar mencium bau kulit binatang yang barusan dikuliti, yang dibungkuskan ke orang-orang Kristen, maka binatang-binatang buas yang lapar ini segera menerkam dan memakan orang Kristen setahap demi setahap. Di bahasa Jawanya dikeremus satu persatu. Terlalu banyak, sangat kreatif cara membunuh orang Kristen. Ini banyak. Termasuk di saat kebangkitan Islam, orang Islam memberikan aturan masuk Islam, kalau tidak masuk Islam harus bayar pajak. Nah, ini bohong ya. Nggak ada di bantai Islam tulak mualaf ya. Nanti kita akan sampaikan guys. Ini pajak bohong, keamanan supaya kamu nggak diganggu, kamu aman. Tapi kalau kamu tidak mau masuk Islam, tapi tidak mau bayar pajak, maka kamu akan dibunuh. Nggak ada. Nah, pembantaian dan kisah-kisah. Jadi gini ya. Nabi Muhammad itu kan namanya dulu gini guys ya. Zaman dulu itu zaman invasi. Ingat ya, dulu semuanya invasi. Romawi itu kan Anda tahu ya, Romawi Barat dan Romawi Timur itu invasi. Mereka menginvasi negara-negara sekitarnya, daerah wilayah sekitarnya. Bahkan dulu ada kerajaan Persia.
Jadi semuanya saling menginvasi. Anda kalau ngerti ya hal ini ya, kalau belum ngerti Anda tonton deh. Contoh kayak sejarah 3 kerajaan di Cina. Kerajaan-kerajaan itu kan saling menginvasi. Memang zaman itu waktu seperti itu guys. Paham ya? Memang masanya tuh adalah saling melebarkan wilayah gitu. Sehingga apa terjadi kalau Anda tidak menginvasi juga, Anda akan diinvasi. Jadi waktu itu berlaku adalah hukum rimba guys. Ya, dulu nggak ada PBB dulu, nggak ada komunitas internasional dulu nggak ada. Dulu media nggak ada. Jadi apa yang jadi sana kita nggak tahu gitu. Mereka yang tahu. Jadi dulu tuh guys ya hukum rimba berlaku dulu. Ingat hukum rimba berlaku. Sama kalau Anda nonton kisah 3 kerajaan ya dan kisah-kisah kerajaan-kerajaan kuno, memang hukum yang berlaku adalah hukum rimba memang. Siapa kuat menang. Nah, kalau Anda tahu bahkan ya, saya pernah menyampaikan di video sebelumnya, Anda tahu nggak kerajaan Shu ya? Shu di 3 kerajaan ya. Anda tengok kisah The Kingdom 3 kerajaan ya. Itu ada kerajaan Shu dipimpin waktu itu rajanya kan Liu Bei. Liu Bei ini sudah meninggal, diganti sama anaknya tuh Liu Shan gitu kan. Ya, dia punya penasihat yang pintar luar biasa guys, cerdas luar biasa, Zhuge Liang, bahkan bisa dikatakan sebagai orang paling pintar di zaman itu ya. Paling kuat kan Lu Bu, yang paling pintar Zhuge Liang. Nah, Liu Shan ini karena dia tidak bijak, dia tidak, ibaratnya kita katakan dia agak termasuk apa guys, malas belajar gitu. Berapa kali dia marah bapaknya si Liu Bei ini kan, Liu Shan ini, sampai tangannya tuh pernah di sejarah itu ya, di film itu dipukul pakai penggaris sampai merah gitu kan, memar karena dia nggak hafal gitu, sejarah gitu kan. Jadi apa kata dia waktu Zhuge Liang kan tahu, ini mereka harus menguasai Cina, karena dengan penyatuan Cina itu dengan cara menguasai. Ingat ya, dikuasai semuanya. Kayak kita dulu, kita kita ke Timur, pembebasan Timur, pembebasan Papua dulu kan, waktu zaman Soekarno, zaman Pak Harto dulu. Kalau tidak, kita tidak bersatu. Jadi itu Papua tuh guys ya, kita dapatkan supaya loh guys. Jadi kita tuh tidak Timur itu, kita ada namanya dulu pembebasan Timur ya, Papua. Jadi itu beda sama daerah lain kayak Aceh, itu semuanya dengan sukarela meleburkan diri. Tapi kayak Timur enggak, kita melancarkan ke sana untuk agar bersatu gitu ya. Jadi dulu faktanya Islam lah yang sukarela untuk bersatu, Kristen ada yang menolak kayak di Timur dan Papua dulu itu kan. Makanya diserang oleh TNI agar mau masuk ke pangkuan NKRI gitu. Nah, jadi jadi kata Zhuge Liang ya, dia mau invasi Wei gitu kan, dengan Wei dulu tiba-tiba baru Wu. Itu ada 3 kerajaan ya, yaitu Shu, Wei dan Wu. Jadi dia awalnya ke Wei dulu gitu di utara. Apa kata Liu Shan? Kenapa tidak damai aja? Kenapa kita tidak gak usah serang-serang sini deh, kita damai aja gitu. Apa kata Zhuge Liang? Raja, artinya dia kan itu raja dia gitu, pengganti bapaknya gitu kan. Nah, dikatakan kalau kita bertahan aja, kita damai, cuma bisa 5-10 tahun, habis itu kita sudah diinvasi gitu. Karena waktu itu masing-masing negara ini ya, negara Wei, Shu atau Wu itu masing-masing musuh kekuatan. Mereka kumpulkan pajak, mereka bangun senjata tentara untuk saling menyerang guys. Itu nggak habis-habis perangnya itu guys, sampai Cina disatukan gitu. Dulu ya Cina bersatukan tuh perang terus itu. Mana memang masanya seperti itu dulu ya, invasi. Jadi kalau di Messi ya menginvasi. Nah, jadi itu yang terjadi waktu itu. Jadi Nabi Muhammad menawarkan untuk pemimpinnya, ingat ya, pemimpinnya ya masuk Islam. Kalau nggak mau bayar jizya. Kalau nggak mau ya diperangi. Ingat, dia perangi siapa? Pemimpinnya saja, bukan rakyat sipil. Karena yang mau diliburkan pemimpinnya. Sama kayak gini ya, Indonesia mengajak Timur Papua dulu, ayo bersatu Indonesia yuk. Mereka nggak mau, jadi perang kita dulu ke Timur guys, dengan siapa dulu? Presiden itu siapa itu ya? Ingat dulu kita perang ke Timur loh, pemerintah kita untuk merebut Timur gitu, merebut merebut Papua gitu kan. Jangan lupa sejarah ya, kita perang ke Timur untuk merebut Timur. Perangnya dengan siapa? Dengan orang-orang Timur gitu. Nah, kenapa? Karena mereka nggak mau ke pangkuan NKRI. Sama kayak itu juga. Mereka yang diperangi siapa? Ya, diperangi pemerintahnya, gitu loh. Ya, dan dan rakyat tidak diganggu rakyatnya. Jadi ada peraturan propaganda Islam itu
Kita tahu ya, Islam itu ada aturan perundangan yang sangat mulia, tidak boleh ganggu anak kecil, ibu-ibu, orang dewasa yang sipil, yang orang yang udah menyerah bahkan tidak boleh ganggu, harta nggak boleh rusak, gitu. Nggak boleh disentuh bahkan hartanya gitu kan. Nah, jadi sekali lagi ini bohong ya. Jadi kalau tolak mualaf nggak dibantu Islam, enggak, ya. Kalau tolak mualaf ya bayar jizyah gitu, paham ya? Ada opsi tuh, masuk Islam yuk, nggak mau ya, bayar jizyah. Karena gini guys, maksudnya itu adalah biar jelas posisinya, paham ya? Kenapa diajak diajak masuk Islam? Agar jelas posisinya. Kalau dia mau masuk Islam, maka dia bayar zakat. Kalau dia nggak mau masuk Islam, bayar jizyah, pajak. Nah, zakat itu lebih besar daripada jizyah gitu. Jadi Islam tuh bayar lebih mahal loh daripada Pakistan. Orang-orang yang nggak mau mualaf gitu. Nah, jadi poinnya adalah untuk menegaskan posisi dari warga negara. Anda warga negara Muslim atau non Muslim. Kalau Anda mualaf berarti Anda berubah jadi warga negara Muslim. Berarti Anda harus bayar zakat. Kalau Anda tidak mau, alias tidak mau mualaf, Anda tetap Kristen, silakan. Tapi bayar pajak, jizyah. Dan sekarang kan semua negara bayar pajak gitu. Ya dong, mungkin kita nggak bayar pajak kan? Ya kan? Itu gimana pemerintah jadi pajak itu kenapa orang Kristen digunakan, orang-orang non Muslim dikenakan pajak ya? Untuk membiayai perlindungan bagi mereka. Enak aja mereka mau perlindungan gratis itu kan, sedangkan umat Islam yang bayar gitu. Umat Islam itu membayar zakat yang lebih besar pada jizyah. Umat Islam aja membayar, apalagi umat Kristen gitu, ya kan? Jadi biar adil bayar dua-duanya. Bahkan sebenarnya adil guys, karena umat Islam tuh bayar lebih tinggi gitu. Tapi umat Kristen adalah sebagai pelindungan, ya. Untuk pemerintah itu bangun tentara dan lain sebagainya, biaya fasilitas kosan disebut dengan infrastruktur gitu kan. Jadi sini bohong ini kalau di batik Islam kalau tolak mualaf. Tidak boleh, kalau nggak mualaf boleh, tapi Anda harus bayar jizyah. Kalau Anda mualaf Anda bayar zakat gitu guys. Anda dibanting nggak ada. Jadi kita perang dengan pemimpinnya saja gitu. Sama kayak kita perang dengan Timur Timur kan. Ya mau nggak mau dilakukan. Kalau tidak Timur Timur dan Papua tidak akan pernah bersatu dengan KRI gitu. Sekarang aja malah lepas mereka kan dengan referendum gitu guys. Apa Timur Timur itu. Penindasan Islam sangat banyak sekali. Jadi yang ada tuh malah penindasan Kristen pada Islam. Contohnya kayak penjajahan Portugis, Belanda, Inggris itu kan. Lalu yang dulu tuh ya, yang terkenal tuh guys ya, kekejaman Ratu Isabella, ratunya Spanyol. Ingat, Spanyol adalah Katolik dulu ya. Jadi Ratu Isabella tuh membantai kaum muslimin yang ada di Spanyol. Luar biasa guys. Itu di sejarah tuh mencatat sampai genangan darah tuh sampai sebetis. Saking banyak kaum muslimin yang dibantai guys, dengan keji gitu. Di jalan-jalan ya, itu darah setinggi genangan betis. Genangan darah itu setinggi betis, luar biasa guys. Nah, waktu Muhammad Al-Fatih melakukan Konstantinopel, yaitu Romawi Timur ya, itu warga sipil itu ketakutan. Mereka di gereja Hagia Sophia itu ya, mereka berkumpul, ibu-ibu, anak-anak gitu, mereka ketakutan. Mereka tahu kalau baru aja ada pembantaian Ratu Isabella kepada kaum muslimin di Spanyol. Jadi mereka dengan gampang ditemukan. Kenapa? Karena umat muslim itu kan sholat, kupingnya pasti bersih. Karena kita ambil wudhu kan mencuci kuping 3 kali, ya 5 kali sehari, 15 kali minimal. Dulu lagi kalau ambil wudhu untuk yang lain gitu. Ini gampang menemukan muslim. Cek kupingnya bersih pasti muslim. Dibantai itu guys. Mereka tahu ada kejadian itu. Mereka takut Muhammad Al-Fatih yang menguasai Konstantinopel akan melakukan hal sama kepada mereka, alias balas dendam. Tapi apa terjadi? Ya, tidak terjadi guys. Ya, jadi fitnah yang mereka katakan tidak terjadi. Apa yang terjadi? Muhammad Al-Fatih persilakan mereka. Kalau kalian mau tinggal silakan, tapi bayar jizyah. Karena kami pun bayar zakat juga, lebih besar pada kalian. Kalau kalian mau pergi silakan gitu. Gak diapa-apain guys. Anda bayangkan gitu. Ya, tonton filmnya. Itu film berdasarkan sejarah ya. Jadi sama sekali nggak ada di bantai Islam, nggak ada. Yang ada